Udah bu. Udah dulu. Pertama kali itu tak hapus. Tidak percaya dengan orang-orang yang sudah sangat di situ. Semua yang kami uangnya yang mensuplai dana ke daerah ekstremitas ke bawah ya, antar inferior ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi tapi khususnya bukan di vena tapi di arteri ya. Ini kemudian ini kita bisa lihat di sini arteri ulcer ini secara epidemiologi ini kira-kira 25% ini berasal dari arteri arterial dikaitkan dengan aku nggak bisa awalnya aku kan aku nggak habis luka yang tervisualisir dari sisi bawah atas aku luka aku itu sih ono betul cuma nek yang kemudian aku masuk itu pada bagian distal lowong ekstremitas ya bawah ini. Kemudian pada umumnya ini biasanya diawali dengan ischemia, kemudian biasanya terjadi pada perokok gitu ya, diabetes apalagi juga ditambah usia tua. Kalau kita tarik masalahnya dari ini diabetes, ini faktor pencetus yang paling banyak. Di sini ada terjadi pertama adalah neuropati autoimun. Jadi kalau pada orang diabetes ya neuropati autoimun diabetes ya, itu ini suatu kelompok sindrom penyakit, kelompok penyakit dan sindrom lah yang menyebabkan kerusakan pada saraf gitu. Jadi sindrom ini seringkali mempengaruhi saraf jantung, saraf pencernaan, peredaran darah, dan bisa juga ke kandung kemih. Otomatis akibatnya akan mengalami gangguan pada pencernaan, serta mengalami masalah pada detak jantung, tekanan darahnya. Ini juga bisa berujung pada inkontinensia, pada inkontinensia dan suhu tubuh juga tidak stabil gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian sindrom ini disebabkan oleh banyak faktor gitu, pada misalnya alkohol, infeksi yang berkepanjangan, apalagi infeksi seperti penyakit HIV gitu ya, ini juga bisa timbul sindrom seperti ini gitu. Atau yang sudah terlahir dengan gangguan saraf ini, atau penyebab umum lainnya adalah yang paling utama ini diabetes ini gitu. Jadi diabetes ini adalah suatu maternya penyakit gitu ya. Jadi di sini dari pertama yang kita sebutkan ini tadi itu kan sindrom itu kumpulan dari gejala. Jadi kerusakan dari gejala-gejala yang akhirnya mengumpul sini satu. Nah di sini ada terjadi ya setelah terjadi autonomik ya, kemudian hiperfluk ini yang akhirnya menjadi bengkak ya, karena ini terjadi penyumbatan arteri venusan yang ini terjadi bengkak seperti ini di daerah ekstremitas dan memang tadi disebutkan di daerah kaki gitu ya. Kalau arteri ulcer ini jarang terjadi di punggung atau seperti decubitus. Kalau decubitus itu vena ulcer gitu. Kemudian kalau di sini ini sangat sensitif. Nah, ini terjadi deformitas foot ya, perubahan dari bentuknya ini, perubahan dari bentuk ini akhirnya nyeri, tidak bisa nyeri, dan terjadi ulkus dan infeksi. Ini sama dengan yang diawali dengan dari muskul yang atrofi dulu,
kemudian sampai terjadi deformitas ya, kemudian bisa juga akhirnya trauma intensif ya, dan juga akhirnya juga terjadi ulcerasi. Kemudian kalau yang diawali dari arteriosklerosis tadi karena plak ya, nah karena penimbunan plak yang di awal tadi itu, ini bisa menyebabkan, nah ini diawali cerebral vascular disease ya, ini terjadi di daerah posteriotibial. Kemudian cold and kalau ini perfusinya dingin karena tidak ada aliran dari suplai oksigennya, tidak ada, dingin, terus jari-jarinya ini kaku. Nah itu karena suplainya tidak ada. Nah akhirnya terjadi ini gangren, nekrose ya, lama-lama dibiarkan nekrose dan gangren akhirnya infeksi. Untuk tanda dan gejalanya tadi sudah banyak dijelaskan, riwayat rokok gitu ya, kemudian nyeri, kemudian bisa juga rasa terbakar gitu, gatal di kaki, atau juga pada malam hari saat berkentang itu sangat terasa. Kemudian kami sangat lemah dan tidak ada, cenderung tidak ada. Jadi kalau kita palpasi pasien yang mengalami seperti ini, di kakinya itu rasanya dingin perfusinya, kemudian nadinya tidak terasa, jari-jarinya terasa kaku, ini warnanya pucat gitu ya, atau mengkilat, pucat mengkilat. Kalau misalnya orang yang masih aktivitas bisa juga terjadi luka, tampak kehilangan jaringan gitu, tampak jaringan nekrotiknya berwarna hitam. Kemudian tanda gejalanya ini tadi sudah dibahas. Untuk CRT-nya otomatis lebih dari 4 ya, 4 sampai 5. Ini karena terjadi penurunan suplai oksigen. Kemudian untuk ABI, pemeriksaan ABI ini atau brachial index-nya ini kurang dari 0,5. Terus ini gambaran secara arteriosklerosis yang ada ya. Ini kalau pembuluh darah yang sehat ini tampak bulatkan, tidak ada terjadi plak. Nah ini pinggirnya ini sudah terjadi plak, ini mulai nampak di pinggir, kemudian ini bertambah luas. Kalau ini sudah hampir menutupi dari pembuluh darah, ini sumbatannya sangat berat gitu. Ya akhirnya kalau ini terjadi di arteri ya, bukan di vena. Kan kalau di arteri terjadi seperti itu otomatis bakal mengalami banyak problem gitu. Kemudian kalau secara perawatannya tadi menyebutkan perawatan gitu ya. Kita bicara ke faktor resikonya dulu ya, hiperlipidemia gitu ya. Hiperlipidemia itu kan karena uric acid, asam urat, kolesterolnya ya tinggi. Kemudian diabetes, rematik artritis, merokok, hipertensi, dan sebagainya, atau disebabkan karena usia lanjut. Kemudian untuk pengkajian penyakitnya ini dikaji dari faktor risiko insufisiensi arteri, nyeri, riwayat ulkus. Untuk pemeriksaan fisiknya bisa perfusinya bagaimana, nadi pedalis gimana, kemudian status neurosensoriknya bagaimana gitu. Jadi ini pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan karakteristik luka ini bisa nyeri, terus ukuran lukanya, kemudian dasar luka, tepi luka ini sudah biasa dilakukan. Kemudian untuk pengajian yang selanjutnya ini pemeriksaan. Kalau pemeriksaan yang ini yang seringkali dilakukan adalah yang saya pernah tahu adalah ABI ya, acrobrachial indexnya. Kemudian pakai Doppler ini juga bisa, ini USG Doppler ya. Kemudian selanjutnya MRI oke. Ya ini arteriografi biasanya. Untuk ABI ini tekanan darah di pergelangan kaki ini dibandingkan dengan tekanan darah yang di lengan berapa. Kemudian untuk USG Doppler ini secara gelombang suara yang tidak
berbahaya, bisa digunakan untuk menggambarkan aliran darah yang di kaki biasanya muncul ya gambarannya. Kemudian untuk arteriografi, ini pewarnaan dengan menggunakan sinar X-nya sangat kotak, disuntikkan ke arteri, kemudian baru dilihat pewarnaan dari pembuluh darah tadi, ada sumbatannya di mana. Kemudian selanjutnya ini penata laksanaan. Untuk penata laksanaan ini biasanya dilakukan kompres ya ke elastisitas, kemudian manajemen arteri usus berdasarkan prestasi dari api tadi, kemudian perawatan luka modern seperti dressing, antibakteri, hidroaktif. Terapi yang banyak sekarang dilakukan adalah HBO yang diperbalikkan, itu yang banyak kali dilakukan. Untuk tindakan yang surgery biasanya menggunakan angioplasti dengan balon kecil yang tidak kempes gitu, dilewatkan ke kateter dengan kateter ke bagian arteri yang menyempit, kemudian dikembangkan. Atau dengan stenting ya namanya. Jadi setelah angioplasti tadi kawat yang stemnya itu dapat dimasukkan ke dalam arteri untuk membantu menahan tetap terbuka gitu. Jadi ini menyangga stemnya ini, jadi dipasang ini juga menggunakan kateter gitu. Kemudian yang saya tahu ini endarterektomi biasanya, ini menggunakan sayatan, ini dibuat di arteri di area yang tersumbat. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan tadi mana yang area yang tersumbat, nah itu dilakukan ini. Jadi bahan yang menghalangi arteri ini kemudian dikeluarkan dari dinding arteri. Tetapi meskipun sudah melakukan operasi seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak bisa merubah misalnya yang menimbulkan plak ini tadi hiperlipidemia lah. Kalau itu tidak dijaga pola makannya, itu akan terjadi lagi di lain tempatnya. Kemudian operasi bypass perifer ya, ini yang saya sebutkan, yang saya pernah tahu ya. Untuk yang di sana tadi ada beberapa tadi yang tidak saya ketahui, itu tidak saya sebutkan. Kemudian ini cangkok alami atau buatan, ini digunakan untuk memotong bagian arteri yang disumbat. Yang tersumbat itu sebelum yang tersumbat dicangkok, kemudian dialirkan ke yang setelah yang tersumbat, jadi dicangkok gitu. Itu juga bisa terjadi di jantung ya, seperti bypass itu. Kemudian penanganan untuk obat-obatan antitrombolitik ya, untuk mengecerkan darahnya, jadi supaya melepas plaknya itu tadi, analgesik karena terasa nyeri. Kemudian pembedahan tadi ini yang saya sebutkan, terapi surgery, skin graft juga bisa dilakukan. Sampai di sini ini adalah terapi-terapi, tapi yang untuk penata laksanaan medis ini yang saya tahu, yang saya sebutkan, yang saya alami, dan memang ini sudah ada referensi, tapi yang banyak hal tadi itu jarang, karena saya tidak pernah tahu dan jarang dilakukan, jadi saya tidak menyebutkan. Ini yang biasa dilakukan, yang sering sekarang dilakukan bypass surgery atau dengan pemberian trombolisis, kemudian antitombolitik dan analgesik. Oke, ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau yang tadi yang saya pernah alami di ruangan adalah memang ada yang dilakukan ini, tetapi tidak sampai dilakukan surgery ya. Memang ada yang dilakukan surgery waktu di okat, tapi kalau yang saya tahu sih ini di jantung misalnya. Mungkin muncul di slide saya ada gambar hiperplasia ya. Siap, Bu. Oh, ini slide yang tercecer.
Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan seputar dengan penanganan. Jadi beda dengan vena ulcer ya. Mungkin vena ulcer besok dibawakan oleh Bu Farida ya. Iya Bu Farida, vena ulcer. Saya membawakan untuk arteri ulcer. Jadi untuk arteri ulcer ini tadi yang saya jelaskan lebih mengerucut lagi, jadi mengenai arteri, bukan ke arah misalnya seperti tifus gitu ya. Ini sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Apa sudah ngantuk bener ini?